Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar nih? Baik kan? Alhamdulillah jika baik. Bagaimana dengan perkuliahan online-nya? Masih semangat kan? Harus tetap semangat dong. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu lagi dalam mata kuliah Manajemen Penyelenggaraan PAUD. Dan terima kasih juga kepada Ibu Eka Sapti Cahyaningrum yang telah menjadi dosen pengampu dalam mata kuliah ini. Sehingga dalam kelompok kami dapat menyelesaikan tugas yang berjudul PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Dalam materi kali ini akan dibersamai oleh kelompok 5, di mana anggota dari kelompok 5 yaitu Novita Rahmawati, Dewi Rahmawati, Desi Nur Hasanah, Anissa Ditya Fitriani, SF Vina Hasanah, Dian Kumalasari, Arina Rifki, dan Destiani. Dalam kelompok ini akan menjelaskan beberapa poin dari PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Baik, yang pertama yaitu pendiri PAUD berbasis pendidikan agama Islam dapat didirikan oleh beberapa golongan, yaitu yang pertama ada pemerintah kabupaten atau kota, yang kedua ada pemerintah desa, yang ketiga ada orang perseorangan yang mencakup warga negara Indonesia yang mengerti hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat ada kelompok orang. Kelompok orang ini terdiri antara 2 orang atau lebih. Mereka wajib mencantumkan kesepakatan secara tertulis atau yang biasa disebut dengan akte pendirian persekutuan perdana. Fungsinya ini untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada badan hukum. Badan hukum ini bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis yang telah memperoleh pengesahan dari kementerian di bidang hukum. Lalu ada juga majelis taklim atau satuan pendidikan non-formal sejenis. Ini dapat menyelenggarakan satuan PAUD berbasis pendidikan agama Islam sebagai program pendidikan non-formal. Caranya dengan terlebih dahulu mengajukan izin penyelenggaraan program dengan memenuhi ketentuan pendirian satuan PAUD sejenis tersebut. Persyaratan pendirian PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Persyaratan pendidikan PAUD berbasis agama Islam ini mengacu pada persyaratan pendirian SPS di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Persyaratan pendirian PAUD berbasis pendidikan agama Islam ini terdiri atas persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Di dalam persyaratan teknis terdiri atas yang pertama hasil penilaian kelayakan meliputi dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan PAUD berbasis pendidikan agama Islam yang sah atas nama pendiri. Kemudian dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis dari Kementerian Bidang Hukum atas nama pendiri atau induk organisasi, serta surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk. Kemudian data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan PAUD berbasis pendidikan agama Islam paling sedikit untuk 1 tahun pembelajaran.
Kemudian, dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan PAUD berbasis pendidikan agama Islam paling lama adalah 5 tahun, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Tata cara pendirian PAUD berbasis pendidikan agama Islam, mekanismenya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendiri PAUD berbasis pendidikan agama Islam mengajukan permohonan izin pendirian kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Untuk yang kedua, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau pejabat yang ditunjuk menelaah permohonan pendirian PAUD berbasis pendidikan agama Islam berdasarkan perlengkapan persyaratan permohonan dengan memperlihatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, data mengenai perimbangan antara jumlah TK, KB, TPA, atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut. Yang kedua, data mengenai perkiraan jarak PAUD berbasis pendidikan agama Islam yang akan didirikan antara TK, KB, atau sejenisnya yang terdekat. Yang ketiga, data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan PAUD berbasis pendidikan agama Islam yang akan didirikan per usia yang dilayani. Yang keempat, ketentuan penyelenggaraan SPS ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten atau kota. Yang ketiga, berdasarkan hasil telaah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian PAUD berbasis pendidikan agama Islam dan memberikan rekomendasi kepada Kepala SKPD atas permohonan izin pendirian PAUD berbasis agama tersebut. Untuk yang terakhir, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Kepala SKPD menerbitkan keputusan izin pendirian PAUD berbasis pendidikan agama Islam paling lama 60 hari sejak permohonan diterima Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Masa berlaku izin pendirian dan rujukan PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Nah, sampai kapan izin berlakunya pendirian PAUD berbasis agama Islam itu? PAUD ini berdiri sampai adanya pencabutan izin oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Kepala SKPD. Serta rujukan pendirian PAUD ini sendiri, persyaratan dan tata cara pendirian PAUD berbasis pendidikan agama Islam dapat dilihat lebih lengkap pada petunjuk teknis pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Prinsip penyelenggaraan PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Jadi, dalam penyelenggaraan program PAUD berbasis pendidikan agama Islam ini mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama ada optimalisasi program. Program PAUD berbasis pendidikan agama Islam dimaksudkan untuk memperkuat lembaga pendidikan agama Islam yang sudah berjalan atau menggabungkan penyelenggaraan PAUD dengan pendidikan agama Islam yang sudah ada sehingga hasilnya lebih optimal. Kemudian yang kedua, optimalisasi ketenagaan. Program PAUD berbasis pendidikan agama Islam dapat mengoptimalkan ketenagaan seperti ustadz atau ustazah yang ada untuk melaksanakan dua program secara terpadu, yaitu PAUD dan pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi sarana dan prasarana. Program PAUD berbasis pendidikan agama Islam dapat memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia seperti masjid, musola, atau prasarana lain yang dimiliki masyarakat dengan menambah sarana dan prasarana yang tidak tersedia dan memasang identitas seperti nama lembaga PAUD yang berbasis pendidikan agama Islam. Komponen penyelenggaraan program PAUD berbasis pendidikan agama Islam. 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP PAUD. KTSP PAUD berbasis pendidikan agama Islam adalah
kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satuan pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan kondisi daerah satuan PAUD dan kebutuhan anak. Adapun dokumen KTSP PAUD berbasis pendidikan agama Islam yaitu dokumen 1 berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan satuan pendidikan, muatan pembelajaran, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Dokumen 2 KTSP PAUD berisi pengembangan silabus yang merupakan perencanaan program semester, mingguan, dan harian. Dokumen 2 berisi inti pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Prinsip penyusunan KTSP. Penyusunan kurikulum PAUD berbasis pendidikan agama Islam terutama menyusun kurikulum semester dan mingguan mengacu pada ayat-ayat agama Islam dan hadis untuk setiap tema kegiatan dan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Kurikulum yang dikembangkan berpusat pada anak. 2. Kurikulum dikembangkan secara kontekstual. 3. Substansi kurikulum mencakup semua dimensi kompetensi yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 4. Kurikulum disusun agar semua program pengembangan menjadi dasar pembentukan kepribadian anak secara utuh. 5. Kurikulum disusun dengan memperhatikan tingkat perkembangan anak. 6. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan cara anak belajar. 7. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam pengembangan anak. 8. Kurikulum disusun dengan menggunakan pendekatan belajar. 9. Kurikulum dikembangkan untuk memberikan pengalaman belajar. Kemudian, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial, budaya, masyarakat setempat, dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penyusunan KTSP PAUD berbasis pendidikan agama Islam yang terdiri dari dokumen 1 maupun dokumen 2 secara detail mengacu pada pedoman penyusunan KTSP PAUD yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD. Komponen penyelenggaraan PAUD berbasis pendidikan agama Islam yang kedua merupakan pembelajaran. Pembelajaran sendiri merupakan proses interaksi antara guru dan murid melalui kegiatan bermain yang aman serta menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber media pembelajaran. Untuk konsep pembelajarannya sendiri, pembelajaran anak usia dini berpusat pada anak serta menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik sendiri mencangkup rangkaian proses pengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Untuk lingkup pembelajarannya sendiri, meliputi seluruh kompetensi dasar yang memadukan semua program pengembangan yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan pengelolaan kelas dan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pengelolaan kelas. Rencana pengelolaan kelas mencangkup penataan lingkungan belajar serta pengorganisasian anak dan kelas yang disesuaikan dengan model pembelajaran yang disajikan. Yang kedua, yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual, dan berpusat pada anak. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran langsung dan tidak langsung yang terjadi secara terintegrasi dan tidak terpisah. Komponen penyelenggaraan program PAUD berbasis pendidikan agama Islam yang ketiga ialah penilaian perkembangan anak. Penilaian adalah suatu proses mengumpulkan dan mengkaji berbagai informasi secara sistematis, terukur, berkelanjutan, serta menyeluruh tentang pertumbuhan dan perkembangan
yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Fungsi penilaian tersebut yaitu untuk memantau kemajuan belajar, hasil belajar, dan perbaikan hasil kegiatan belajar anak secara berkesinambungan. Adapun prinsip penilaian perkembangan anak yaitu 1. Mendidik, 2. Berkesinambungan, 3. Objektif, 4. Akuntabel, 5. Transparan, 6. Sistematis, 7. Menyeluruh, 8. Bermakna. Komponen penyelenggaraan program PAUD berbasis pendidikan agama Islam, guru dan tenaga kependidikan. Yang pertama, pengertian guru sendiri adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik. Guru PAUD berbasis pendidikan agama Islam bertugas di berbagai jenis layanan, baik pada TAM atau Taman Asuh Anak Muslim, TPA atau TPH, Taman Pendidikan Al-Quran, TBA atau Taman Baca Al-Quran, PAUD agama Islam, dan bentuk lain yang sederajat. Pendidik PAUD terdiri atas guru dan guru pendamping. Selanjutnya, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan terdiri atas pemilik atau pengawas, kepala sekolah, pengelola, administrasi, dan petugas kebersihan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada lembaga PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Dan di sini tenaga kependidikan terdapat standar. Standar tersebut untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya. Layanan PAUD harus dikelola dengan baik. PAUD berbasis pendidikan agama Islam harus memiliki penanggung jawab yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengelola, administrasi dan biaya, serta mengawasi pelaksanaan program. Tenaga kependidikan PAUD terdiri atas pemilik atau pengawas, kepala sekolah, pengelola, tenaga administrasi, dan petugas kebersihan yang diatur sendiri oleh masing-masing lembaga. Yang pertama, pengawas atau pemilik, kualifikasi dan kompetensi pemilik PAUD berbasis pendidikan Al-Quran didasarkan pada peraturan pemilik SPS sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 pasal 28. Yang kedua, pengelola atau kepala PAUD berbasis pendidikan Al-Quran. Pengelola atau kepala PAUD berbasis pendidikan Al-Quran adalah penanggung jawab PAUD tersebut dengan kualifikasi. Yang pertama, minimal memiliki kualifikasi dan kompetensi guru pendamping. Yang kedua, berpengalaman sebagai guru pendamping minimal 3 tahun. Yang ketiga, lulusan pelatihan atau magang kursus pengelolaan PAUD dari lembaga terakreditasi. Baik, yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Untuk standar sarana dan prasarana meliputi jenis, kelengkapan, dan juga kualitas fasilitas yang digunakan untuk penyelenggaraan PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Dalam mempersiapkan sarana dan prasarana ini harus memperhatikan prinsip dan persyaratannya. Adapun prinsip pengadaan sarana prasarana ini harus aman, bersih, sehat, sesuai dengan tingkat perkembangan anak, dan juga memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Lalu persyaratannya ini sesuai dengan standar nasional pendidikan anak usia dini yang sudah diatur dalam Permendikbud
nomor 137 tahun 2014 pasal 32 ayat 4. Selain standar sarana dan prasarana, ada juga tempat dan alat. Tempat ini perlu ditata, dirapikan, dan juga dilengkapi dengan alat-alat sesuai kebutuhan. Jika penataan alat main menggunakan sistem sentra, maka alat permainannya berdasarkan kebutuhan sentra juga. Misalnya sentra balap, sentra main peran, sentra seni, sentra persiapan, maupun sentra bahan alam. Sentra ini digunakan secara bergilir oleh masing-masing kelompok. Namun, jika penataannya menggunakan sistem kelas tetap, setiap kelompok ini perlu dilengkapi dengan semua jenis alat permainannya untuk mendukung proses pembelajaran di masing-masing kelompok. Terakhir, selain standar sarana dan prasarana serta tempat dan alat, ada juga alat permainan edukatif atau yang biasa disebut dengan APE. APE ini digunakan untuk mendukung proses belajar melalui bermain. APE disesuaikan dengan usia anak dan rencana kegiatan belajar yang sudah disusun. Apabila tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan PAUD berbasis pendidikan agama Islam juga digunakan untuk kegiatan lain, maka sebaiknya APE ditempatkan di rak yang memiliki roda atau bisa disimpan di tempat yang mudah dipindah dan disimpan setelah selesai kegiatan. Tempat APE semacam ini biasa disebut dengan sebutan keranjang PAUD. Apabila tempat kegiatan bersifat menetap, APE dapat disimpan di rak mainan. Selanjutnya adalah pengelolaan. Pengelolaan dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan pelaksanaan PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Nah, untuk standar pengelolaan PAUD berbasis pendidikan agama Islam, yang pertama perencanaan program, yaitu penyusunan kegiatan dalam mencapai visi, misi, tujuan lembaga PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua, pengorganisasian, merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pelaksanaan rencana kerja, yaitu pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan. Yang keempat, pengawasan, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak, serta kesinambungan program PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Kemudian yang kelima, pelaksanaan program PAUD berbasis pendidikan agama Islam, yaitu integrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan, dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Kemudian yang terakhir, layanan. Untuk PAUD berbasis pendidikan agama Islam, layani anak usia 2-6 tahun. Kemudian yang selanjutnya, pengelolaan administrasi. Pengelolaan administrasi kegiatan meliputi yang pertama, data anak dan perkembangannya, kemudian data profil lembaga, kemudian administrasi keuangan dan program, yang keempat administrasi pembelajaran, dan yang kelima administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk pembiayaannya adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal. Yang kedua, biaya operasional digunakan untuk gaji guru dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, biaya personal meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat, biaya operasional dan personal dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi, masyarakat, dan atau pihak lain yang tidak mengikat. Untuk yang terakhir, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga PAUD disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
Deteksi dini tumbuh kembang anak. Pengertian dan tujuan. Deteksi dini adalah kegiatan untuk menemukan secara dini adanya potensi dan hambatan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini. Tujuan deteksi dini yaitu sebagai dasar untuk memberikan stimulasi dan intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Deteksi dini tumbuh kembang anak yang kedua ialah deteksi pertumbuhan, yang meliputi menimbang berat badan anak setiap bulan untuk melihat pertumbuhan berat badan, mengukur tinggi atau panjang badan anak setiap bulan untuk melihat pertumbuhan tinggi atau panjang badan. Yang selanjutnya, mengukur besar lingkar kepala anak setiap bulan untuk melihat pertumbuhan lingkar kepala. Dan yang terakhir, memeriksa bagian kepala atau rambut, mata, telinga, hidung, mulut, gigi, kulit, kuku, tangan, dan kaki dilaksanakan minimal seminggu 1 kali untuk melihat kebersihan dan kesehatan. Berikutnya, deteksi perkembangan anak. Yang pertama, sosial emosional dan kemandirian. Sosial emosional dan kemandirian ini berhubungan dengan kemampuan bersosialisasi dan pengendalian emosi serta kemampuan mandiri anak. Kemudian bahasa dilakukan untuk melihat hambatan yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa yang meliputi kemampuan membedakan suara yang bermakna dan tidak bermakna atau bahasa reseptif, kemudian bicara atau bahasa ekspresif, dan komunikasi atau pragmatik. Kemudian fisik. Fisik ini terdiri dari motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar dilakukan untuk melihat hambatan yang berhubungan dengan keseimbangan dan koordinasi anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar. Sedangkan motorik halus dilakukan untuk melihat hambatan yang melibatkan gerakan bagian tubuh tertentu yang memerlukan koordinasi yang cermat antara otot-otot kecil atau halus dan mata serta tangan. Kemudian kognitif. Kognitif dilakukan untuk melihat hambatan yang berhubungan dengan aspek kematangan proses berpikir. Yang selanjutnya penglihatan. Penglihatan dilakukan untuk melihat hambatan yang berhubungan dengan pengamatan melalui indera penglihatan yang merupakan keterampilan untuk melihat persamaan dan perbedaan bentuk, warna benda sebagai dasar untuk pengembangan kognitif dan keterampilan untuk mengingat apa yang sudah dilihatnya. Kemudian yang terakhir adalah pendengaran. Pendengaran dilakukan untuk melihat masalah yang berhubungan dengan pengamatan melalui indera pendengaran yang merupakan keterampilan untuk mendengar perbedaan dan persamaan suara, dan keterampilan untuk mampu mengingat suara-suara atau bunyi. Deteksi dini tumbuh kembang anak. Langkah-langkah deteksi dini tumbuh kembang anak yaitu yang pertama, persiapkan buku DDTK. Yang kedua, persiapkan kartu DDTK. Yang ketiga, tentukan umur anak. Yang keempat, cantumkan dan lingkari tanggal pemeriksaan di kotak umur anak. Yang kelima, lakukan pemeriksaan. Yang keenam, jika anak sudah mampu, berikan tanda centang pada kotak yang tersedia. Yang ketujuh, jika anak tidak mampu, lihatlah kemampuan anak 1 tingkat di bawah usianya. Yang kedelapan, hubungan tanda centang menjadi sebuah garis yang saling berhubungan. Yang kesembilan, hasil pemeriksaan dibahas bersama. Yang kesepuluh, pencatatan. Catat hal-hal yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Deteksi dini tumbuh kembang anak yang kelima adalah tindak lanjut hasil deteksi. Poin pertama, tindak lanjut oleh guru, di mana apabila ditemukan hambatan perkembangan, diperlukan kesepahaman orang tua dan guru untuk penanganan lebih lanjut. Jika dirasa perlu, guru dapat merekomendasikan kepada orang tua untuk melakukan konsultasi ke ahli yang relevan, antara lain kepada staf puskesmas, terapis psikolog, atau dokter. Kemudian, poin kedua, tindak lanjut oleh pusat rujukan. Berdasarkan hasil kesepakatan orang tua,
maka pusat rujukan dapat menindaklanjuti hasil deteksi dini anak sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu tadi sedikit jabaran materi dari kelompok 5 yang berjudul PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Mungkin masih ada sih yang kurang jelas dari penjabaran materi dari kelompok kami. Namun, bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup kelas ataupun bisa ditanyakan langsung oleh Ibu dosen Ibu Eka. Cukup sekian dari kelompok kami, mungkin masih ada banyak kesalahan dan masih banyak tutur kata yang kurang sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.